Dalam melaksanakan tugas sebagai penyuluh sosial di UPT Tunanetra dan Tunadaksa, saya berkomitmen untuk mengutamakan kebutuhan penerima manfaat dengan memberikan pelayanan yang responsif, empatik, dan inklusif. Setiap kegiatan penyuluhan dilaksanakan dengan komunikasi yang sopan, jelas, dan mudah dipahami, serta disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik disabilitas penerima manfaat. Bagi penyandang tunanetra, saya menggunakan penjelasan verbal yang deskriptif dan terstruktur, serta memastikan informasi dapat diakses melalui media audio atau pendampingan langsung. Sementara itu, bagi penyandang tunadaksa, saya memperhatikan aspek aksesibilitas lingkungan, kenyamanan posisi duduk, serta memberikan bantuan mobilitas apabila diperlukan. Selain menyampaikan materi, saya membuka ruang dialog untuk mendengarkan kebutuhan, aspirasi, dan keluhan penerima manfaat sebagai bentuk pelayanan yang partisipatif. Setiap permasalahan yang muncul ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak terkait guna memastikan solusi yang tepat dan berkelanjutan. Saya menerapkan nilai akuntabel dengan melaksanakan setiap kegiatan penyuluhan sesuai perencanaan dan SOP yang berlaku. Setiap tahapan kegiatan saya laksanakan secara profesional agar tujuan pelayanan dapat tercapai secara efektif. Selain itu, seluruh kegiatan didokumentasikan dan dilaporkan secara tertib sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Dokumentasi dan laporan tersebut menjadi bukti bahwa tugas dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan. Saya juga bersikap terbuka terhadap evaluasi dan masukan, baik dari atasan, rekan kerja, maupun PPKS. Umpan balik yang diberikan saya jadikan bahan refleksi untuk mengidentifikasi kekurangan dalam pelayanan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, saya melakukan perbaikan secara berkelanjutan, baik dalam metode penyampaian, materi penyuluhan, maupun koordinasi layanan. Dengan demikian, pelayanan sosial yang diberikan semakin profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan nilai akuntabel. Kompeten berarti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang memadai untuk melaksanakan penyuluhan sosial secara efektif. Saya menggunakan metode penyuluhan yang tepat seperti demonstrasi, diskusi kelompok, ataupun praktik langsung agar PPKS mudah memahami dan terlibat aktif. Sebagai penyuluh sosial, saya dituntut agar mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi dan karakter PPKS, termasuk memperhatikan keterbatasan fisik ataupun sensorik, melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan untuk mengetahui efektivitas metode dan hasil yang dicapai. Sebagai pekerja sosial, saya mengimplementasikan nilai harmonis dalam setiap pelayanan. Pertama, saya menghormati setiap lansia tanpa membedakan suku, agama, latar belakang, maupun kondisi kesehatannya. Kedua, saya membangun komunikasi yang ramah, sabar, dan penuh empati agar lansia merasa aman dan dihargai. Ketiga, saya menjaga hubungan kerja yang baik dengan rekan sejawat melalui kerjasama, saling mendukung dan menghormati perbedaan pendapat demi tujuan bersama. Orang pekerja sosial harus mengikuti keputusan pimpinan sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku. Pekerja sosial juga harus bisa bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik serta citra instansi, seperti memastikan atribut lengkap dari pakaian dinasnya sebelum berangkat ke kantor. Pekerja sosial juga harus bisa menyebarkan informasi positif, seperti memberitahu mantan warga binaan tentang perkembangan terkait bantuan yang akan mereka dapatkan. Adaptif, pekerja sosial harus bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan, seperti ikut mempelajari program dari penyuluh agar bisa membantu PPKS ketika ditanya. Pekerja sosial juga harus bisa menyesuaikan diri, misalnya sebagai pengisi acara dalam kegiatan yang diadakan di kantor bersama PPKS. Pekerja sosial harus bisa menjalankan sistem kerja berbasis teknologi agar bisa mempermudah pekerjaannya. Pekerja sosial harus bisa mengidentifikasi potensi masalah dan memberikan solusinya kepada PPKS. Dalam mewujudkan nilai kolaboratif di tempat kerja, saya membangun kerjasama yang solid dalam memberikan pelayanan kepada lansia. Pertama, saya aktif berkoordinasi dengan rekan kerja, tenaga kesehatan, dan pihak stakeholder terkait untuk memastikan kebutuhan lansia terpenuhi secara menyeluruh. Kedua, saya terbuka menerima masukan dan berbagi informasi demi meningkatkan kualitas pelayanan. Ketiga,
Saya mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dalam setiap tugas. Saya mendorong sinergi tim agar setiap program pelayanan berjalan efektif dan tepat sasaran.